Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisha. Di sini saya akan mereview buku dari karya dari Marvin Harris, yaitu Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan siapa sih Marvin Harris. Nah, Marvin Harris adalah seorang antropolog dan penulis Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam memahami budaya manusia melalui pendekatan materialis. Ia lahir pada 18 Februari 1927 dan meninggal pada 25 Oktober 2001. Harris mengembangkan teori materialisme budaya yang berpendapat bahwa faktor-faktor material seperti lingkungan, teknologi, dan ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk budaya, ideologi, dan institusi sosial. Nah, Harris terkenal karena karyanya yang membahas hubungan antara budaya dan lingkungan serta bagaimana budaya berinovasi sebagai respons terhadap tantangan ekologis. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir, di mana ia menganalisis bagaimana praktis budaya yang berkaitan dengan hewan, agama, dan perang. Dalam buku ini Harris menggunakan pendekatan yang interdisipliner, menggabungkan antropologi, sosiologi, dan sejarah untuk mengeksplorasi alasan di balik perilaku manusia. Melalui penulisan dan penelitian, Harris berusaha untuk mengungkapkan logika di balik berbagai tradisi dan praktik yang mungkin tampak aneh dan tidak masuk akal, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara manusia dan lingkungan mereka. Karyanya terus mempengaruhi studi antropologi dan kajian budaya hingga saat ini. Dalam bab 2 dari buku Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir ini, yang berjudul Pencinta Babi dan Pembenci Babi, Harris membahas hubungan yang kompleks antara manusia dan babi di berbagai budaya. Dan Harris juga menjelaskan bahwa beberapa budaya sangat menghargai babi sebagai sumber makanan yang penting, sementara budaya lain seperti budaya Yahudi dan Islam melarang untuk mengkonsumsi babi. Ia juga membahas bagaimana lingkungan dan ekologi mempengaruhi pandangan suatu masyarakat terhadap babi. Di daerah yang kurang subur, memelihara babi tidak efisien karena memerlukan banyak air dan makanan. Harus juga menganalisis alasan religius di balik larangan mengonsumsi babi, mengaitkan dengan kondisi ekologi dan kebutuhan sosial pada masa ketika aturan-aturan tersebut dibuat. Dalam budaya seperti Cina dan beberapa bagian Melanesia, babi dihargai sebagai simbol status dan kekayaan, di mana mereka dapat hidup dalam lingkungan yang mendukung kebutuhan biologis mereka. Ia juga membahas bagaimana lingkungan dan ekologi mempengaruhi pandangan suatu masyarakat terhadap babi. Di daerah yang kurang subur, memelihara babi tidak efisien karena memerlukan banyak air dan makanan. Harus juga menganalisis alasan religius di balik larangan mengonsumsi babi, mengaitkan dengan kondisi ekologi dan kebutuhan sosial pada masa ketika aturan-aturan tersebut dibuat. Dalam budaya seperti Cina dan beberapa bagian Melanesia, babi dihargai sebagai simbol status dan kekayaan, di mana mereka dapat hidup dalam lingkungan yang mendukung kebutuhan biologis mereka. Nah, dengan pendekatan materialis, Harris menjelaskan bahwa adaptasi budaya terhadap babi lebih didorong oleh faktor material dan kebutuhan lingkungan daripada faktor simbolis atau ideologis. Nah, di bab 2 ini menunjukkan bagaimana sikap terhadap babi bervariasi di seluruh dunia dan bagaimana berbagai faktor, termasuk lingkungan dan kebutuhan sosial, membentuk kepercayaan dan praktik budaya yang berkaitan dengan hewan ini. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.